Bab 31, Nilai. Villa di puncak Gunung Maya ini merupakan simbol identitas dan status di seluruh Muteburi. Mereka yang dapat memiliki penthouse dianggap sebagai orang paling berkuasa di 3 kota sekitar Muteburi. Selain itu, pengembang villa setengah gunung ini memiliki latar belakang yang sangat kuat, yaitu Hill Real Estate Group yang berafiliasi dengan Biotech Energy di Provinsi Houston. Di antaranya, Biotech Energy, sebuah ibu kota raksasa, terutama bergerak di bidang biofarmasi dan energi baru, dan perusahaannya. Industri real estate dan hiburan hanyalah grup anak perusahaan dibandingkan dengan raksasa seperti itu, bahkan grup Sanders keluarga Sanders pun tidak cukup baik. Apalagi keluarga Cliff di kota Provinsi Houston, ibu kota Provinsi Houston, sebenarnya terkait erat dengan keluarga Bai, salah satu dari 4 keluarga besar di Kyoto, latar belakang mereka begitu besar hingga menakutkan. Bisnis kecil lokal di Muteburi, seperti Draco dan Eric, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sehelai rambut pun. Lucas dengan santai memberikan villa mewah senilai puluhan juta, orang biasa pasti akan menolaknya dengan segala cara dan menolak menerimanya. Tapi Aiden pernah menjadi biksu hebat di masa kesengsaraan. Dia belum pernah melihat hadiah apapun. Itu hanya villa sekuler. Apa artinya itu baginya? Selain itu, menurutnya, menyembuhkan penyakit Lucas dan memberinya pil jeruk kecil tidak hanya meningkatkan fisiknya, tetapi bahkan memperpanjang umurnya, ini saja sudah layak untuk sebuah villa. Terlebih lagi, Lucas ingin berteman dengan Aiden, dan jika dia menerima bantuan tersebut, dia secara alami akan membalasnya 2 kali lipat di masa depan. Ini juga merupakan kepercayaan dirinya. Di halaman kecil, melihat sosok Aiden yang pergi, Maggie sedikit mengernyit, "Kakek, apakah hadiahmu ini terlalu mahal?" "Itu adalah hadiah yang diberikan kepadamu secara pribadi oleh Tuan Cliff dari ibu kota provinsi, dan kamu baru saja memberikannya pergi seperti ini. Meskipun dia telah menyembuhkan tubuhmu, kami bisa berterima kasih padanya dengan cara lain." Lucas menggelengkan kepalanya dan tersenyum, matanya penuh desahan, "Kamu masih meremehkan nilai Tuan Palmer. Saya hanya mengira dia adalah tuan muda sebelumnya, tetapi setelah meminum pil itu hari ini, saya mengerti, saya masih meremehkan ini pemuda. Belum lagi dia menyelamatkan nyawa cucu kita sebelumnya, pil itu saja sudah bernilai villa." Ketika Lucas mengatakan ini, energi dan darah tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan aura kuat menyelimuti seluruh halaman. Pada saat ini, Maggie sangat terkejut hingga tanpa sadar dia mundur. "Kakek, siapakah kamu, puncak kekuatan batin?" Lucas tersenyum percaya diri dan berkata, "Tidak buruk." Dia memandang Maggie yang terkejut dan tertegun, dan berkata lagi, "Kekuatan saya telah turun ke tingkat tengah kekuatan internal karena luka tersembunyi di hati saya, tetapi sekarang pil itu tidak hanya menyembuhkan luka tersembunyi di hati saya, tapi juga membuatku lebih kuat. Aku kembali ke puncak." Ketika dia mengatakan ini, matanya bersinar panas. "Selanjutnya, saya dapat merasakan bahwa kemanjuran ramuan itu belum habis. Dengan berkah dari kekuatan pengobatan berikutnya, saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat sekilas kesempurnaan dari obat mujarab itu. Energi batin, dan bahkan keadaan transformasi." Tanda seru petik 2. "Katakan padaku, jika aku memberi Tuan Palmer sebuah villa belaka, apakah aku masih merugi?" Maggie masih memiliki rasa tidak percaya dan ekstasi di matanya. Dalam keadaan kesurupan, dia memikirkan sosok seperti Dewa Aiden yang memegang petir di tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Maaf, kakek, penglihatanku buruk. Terlalu dangkal." Lucas tersenyum, "Ada baiknya jika Anda bisa mengerti. Yang disebut orang tidak dinilai dari penampilan mereka, dan laut tidak untuk diukur. Asal-muasal teman kecil Palmer ini mungkin lebih misterius dari yang kita bayangkan. Untuk perlakukan orang seperti itu, kita hanya bisa bersikap ramah, tentu saja. Jangan menyinggung perasaan." Memikirkan penyelidikan pribadinya terhadap identitas Aiden sebelumnya, hati Maggie sedikit bergetar, tetapi dia tidak banyak bicara, dia hanya bisa diam-diam berdoa agar Aiden tidak mengetahuinya, bahkan jika Aiden tahu, dia tidak akan tahu. Tidak peduli. Melihat ekspresi serius Maggie, Lucas menunjukkan senyuman. Di antara 3 generasi, dialah yang paling optimis terhadap Maggie. Tentu saja, dia melatihnya sebagai penerus, sehingga dia bisa berteman dengan tuan muda seperti Aiden, dan akan menjadi masalah besar baginya untuk mengendalikan keluarga Sanders di masa depan. "Saya mengerti, kakek." Maggie mengangguk sedikit, seolah mengingat sesuatu, berkata dengan suara yang dalam, "Menurut informasi, anggota keluarga Song akan segera kembali ke Sundari, dan murid tertuanya Leilin tiba di modal minggu lalu." Ekspresi Lucas serius, dan dia akhirnya menghela nafas, "Lupakan saja, mereka yang harus datang akan selalu kembali. Dikatakan bahwa Leilin sudah setengah kaki memasuki dunia transformasi dan terkenal di luar negeri. Jika saya bisa membuat terobosan ini waktu, keluarga Sanders mungkin ada bantuan." Ada jejak ketegasan di matanya, dan dia berkata kepada Maggie, "Saya akan duduk dan menonton dan mencoba menerobos penyempurnaan kekuatan batin saya. Anda memiliki kekuatan penuh untuk mengurus urusan keluarga, beritahu Anda paman ketiga, dan biarkan dia memberitahumu. Baru-baru ini, semua orang di keluarga Sanders jujurlah."
Magi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Ya." Saat kami kembali ke komunitas Taman Shijin, hari sudah menjelang malam. Begitu Aiden turun dari mobil khusus Lukas, dia melihat Victoria berdiri di kejauhan melihat sesuatu, seolah sedang menunggu seseorang. Saat melihat Aiden, Victoria akhirnya menghela nafas lega, dia mengira Aiden telah ditahan di arena pacuan kuda oleh Karina dan keluarga Sanders. Ketika dia menelepon Milo dan mengatakan bahwa Aiden telah menyinggung orang-orang Nico, Milo sangat ketakutan hingga dia hampir membuang teleponnya. Kemudian, ketika dia mengetahui bahwa putrinya baik-baik saja, Milo dengan acuh tak acuh mengucapkan beberapa patah kata kepada Victoria, mengatakan bahwa dia akan memanggil Nico untuk memohon belas kasihan, tetapi dengan posisinya, dapatkah dia menghubungi orang-orang setingkat Nico? Tentu saja tidak, namun, Victoria mempercayainya. Selanjutnya, ada adegan Victoria menunggu seseorang di bawah. Melihat Aiden kembali, Victoria menggigit bibirnya dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Aiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, tolong beritahu bibiku bahwa aku masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan di sekolah, jadi aku tidak akan naik." "Baiklah, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu." Misi yang ditugaskan oleh Erika telah selesai, dan dia tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Melihat ini, Victoria tampak tidak senang dan mengerutkan kening, "Apakah kamu masih marah padaku?" Aiden meliriknya dan berkata dengan tenang, "Mengapa aku harus marah padamu? Lalu kenapa kamu tidak mau naik?" Melihat keengganannya, Aiden merasa sedikit kesal, mengerutkan kening dan berkata, "Sudah kubilang, aku masih ada urusan di sekolah. Apa yang bisa kamu lakukan?" Ditolak oleh Aiden berulang kali, wajah Victoria menjadi sangat jelek, "Kamu berpikiran sempit. Aku masih mengkhawatirkanmu." Aiden menggelengkan kepalanya, tersenyum tipis, dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih sepupu atas perhatianmu." Sebelum dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat punggung Aiden, Victoria mengertakkan gigi peraknya dengan marah, menghentakkan kakinya dengan keras, wajahnya pucat. "Apa masalahnya, bukankah itu hanya beberapa trik? Wanita ini ingin meminta maaf padamu, tapi kamu tetap saja berpura-pura, ayolah." Aku di sini bukan untuk melayanimu lagi." Rasa sayang sekecil apapun yang dia miliki terhadap Aiden menghilang dalam sekejap. Kembali ke kamar sewaan di sebelah SMA No. 1 Muteburi, Aiden mengeluarkan ponselnya dan menelepon Erika, dia berpikir akan lebih baik dia berbicara langsung dengan Erika untuk menghindari kesalahpahamannya. Namun, setelah bertarung lama, tidak ada yang menjawab, dan Aiden tidak mengambil hati. Namun, yang tidak dia ketahui adalah Rumah Sakit Rakyat Pertama Muteburi sedang panik saat ini. Bab 32, Penyakit Aneh. Rumah Sakit Rakyat Pertama Muteburi, terletak di distrik tengah, Muteburi, adalah rumah sakit terbaik di Muteburi, dan Erika adalah dokter kepala Departemen Penyakit Menular di rumah sakit ini. Bangsal yang disulap sementara dari ruang rawat inap ini sudah penuh dengan pasien, laki-laki, perempuan dan anak-anak, mulai dari orang tua hingga anak-anak berusia 7 atau 8 tahun, setiap pasien terbaring di tempat tidur dengan mata kusam dan wajah pucat. Kesurupan, ada aliran udara hitam yang aneh di matanya, tubuhnya kaku, dan suhu tubuhnya turun ke tingkat yang mengerikan. Sekelompok pria berjas putih berjalan di antara tempat tidur dengan wajah serius, melihat pembacaan pada instrumen, wajah mereka terkejut, dan mata mereka penuh rasa tidak percaya. Seorang lelaki tua berkacamata berbingkai hitam, dengan ekspresi yang sangat bermartabat, berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, keadaan darurat ini jelas merupakan tantangan yang sangat sulit. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Saya umumkan bahwa para ahli akan dikirim dari rumah sakit Rusty segera, atur kembali kelompok ahli untuk melakukan penelitian pemodelan kasus. Selain itu, persiapkan rencana darurat, dan jika situasinya memburuk, segera lapor ke sistem kesehatan Departemen Provinsi, jaga kerahasiaannya dengan baik, dan jangan menimbulkan kepanikan yang tidak perlu." Beberapa dokter kepala menarik napas dalam-dalam, ekspresi mereka sangat serius, dan berkata serempak, "Ya, Din." Orang tua itu merenung sejenak, dan mulai mengeluarkan perintah dengan tertib. "Direktur Mo, Anda segera memimpin para dokter dan perawat ke komunitas Green Hill, dan mengambil sampel air dan tanah untuk mencoba membiarkan virus tersebut. Direktur Emil, mohon informasikan kepada Departemen Laboratorium untuk mentransfer sampel darah pasien ini ke database kasus global untuk analisis komparatif. Jika Anda memiliki gejala serupa, segera beritahu kelompok ahli. Direktur Lee, Anda duduk di sini dan mencatat tanda-tanda vital pasien sepanjang waktu. Saya memerlukan lebih banyak analisis data." Semua orang mendapat perintah dan segera bertindak, dan segera Erika serta beberapa dokter dan perawat muda ditinggalkan di bangsal. Karena kerja lembur yang terus-menerus, wajah Erika menjadi pucat. Seorang dokter wanita muda melihat ini dan membujuk, "Direktur Lee, Anda belum menutup mata sepanjang siang dan malam.
Anda harus pergi dan istirahat. Kami di sini. Erika bersorak, tersenyum, melihat ke-20 atau 30 pasien yang terbaring di sana, kilatan rasa sakit melintas di matanya, dan berkata, saya baik-baik saja, perhatikan tanda-tanda pasien, dan jika ada yang mengalami koma, segera selamatkan mereka. Iya. Beberapa perawat muda, dengan rasa kasihan di mata mereka, menemukan pasien serupa yang pertama seminggu yang lalu penyakit mengerikan yang diberi nama penyakit kematian Yin oleh rumah sakit ini akhirnya menunjukkan cakarnya. Namun setelah sekian lama berusaha, banyak dokter yang belum menemukan penyebab dan sumber penyakit ini. Baik itu metode kimia maupun eksperimen fisik, patogen penyakit kematian Yin ini tidak ketinggalan. Ini yang paling merepotkan tim ahli. Jika penyakitnya tidak bisa ditemukan, bagaimana cara mengobatinya? Didi, sirene yang menusuk telinga terdengar dari instrumen di sebelah ranjang rumah sakit seorang lelaki tua. Wajah lelaki tua itu sangat putih, dengan udara hitam dingin mengembun di antara alisnya, dan napasnya sesak, seolah-olah dia akan segera tiba. Pingsan. Kulit Erika tiba-tiba berubah, dan dia bergegas, suhu tubuh pasien turun hingga 29 derajat, laju aliran darah turun, dan dia menjadi tidak sadarkan diri. Bersiaplah untuk suntikan epinefrin, dan bersiap untuk pengisian defibrilator. Setelah pasien mengalami fibrilasi ventrikel, segera bersiap untuk defibrilasi. Iya. 10 menit kemudian, Erika menyeka keringat di dahinya, dan melihat kurva yang mewakili detak jantung pada instrumen berubah menjadi garis lurus. Rasa sakit di matanya bahkan lebih buruk. Dia berbalik dengan lemah, dan berkata, umumkan waktunya dari kematian. Sekelompok dokter muda juga tampak kesakitan, namun tak sempat bersedih, setelah mencatat waktu kematian dan perubahan tanda-tanda vital lelaki tua itu, mereka terus bekerja. Pada saat yang sama, ruang konsultasi kelompok ahli rumah sakit rakyat pertama Muteburi. Mereka yang bisa duduk di sini adalah ahli senior dari rumah sakit di Muteburi dan kota-kota terdekat, tetapi suasana di dalam ruangan saat ini sangat menyedihkan. Direktur Rumah Sakit Rakyat No. 1 Muteburi, wajah lama Emil Jian penuh dengan keseriusan, dan dia berkata dengan susah payah, semuanya, wabah penyakit kematian Yin, ini dapat dikatakan tidak memiliki gejala, dan tidak ada riwayat kasus. Untuk ditemukan, yang paling penting adalah kita belum menemukan penyebab penyakit kematian Yin ini sampai sekarang. Lebih dari 30 nyawa, dan bahkan 5 anak berusia 7 atau 8 tahun, kita tidak bisa kehilangan pertempuran ini, dan kita tidak boleh kalah, Kehidupan manusia dipertaruhkan. Semuanya, jika ada yang punya rencana pengobatan yang efektif, meski hanya tebakan, mari kita diskusikan. Sekelompok lelaki tua tampak sangat jelek. Anda melihat saya dan saya melihat Anda, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka juga tahu bahwa nyawa manusia dipertaruhkan, tapi penyakit kematian Yin ini sangat aneh sehingga mereka benar-benar tidak berdaya. Pertama, tidak ada virus atau kekurangan fungsi tubuh yang terdeteksi pada pasien, dan kedua, gejala pasien sangat mirip dengan roh jahat, pucat, kedinginan, dan kebingungan, terutama udara hitam di tubuhnya yang membuat orang bergidik. Ini adalah kasus aneh yang bahkan dokter berpengalaman seperti mereka belum pernah melihatnya seumur hidup mereka. Alis Emil Jian berkerut semakin dalam, dan saat dia hendak berbicara, dia melihat seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih berkata dengan suara yang dalam, karena semua orang tidak dapat menahannya, izinkan saya memberitahu Anda pendapat saya yang sederhana. Emil Jian tampak bahagia, dan dengan cepat berkata, Pak Tua Zin, tolong beritahu saya. Orang tua ini adalah pensiunan dokter Sundari dari Rumah Sakit Rakyat Muteburi. Dia hanya hadir kali ini ketika situasinya serius. Meskipun keterampilan medisnya bukanlah yang terbaik. Yang terbaik, dia visi, pengetahuan dan pengalamannya tidak ada duanya. Orang tua berjanggut putih itu merenung sejenak, mengelus janggutnya, dan berkata dengan suara yang dalam, saya pasti sudah mencoba semua metode pengobatan barat sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Jadi saya sarankan menggunakan pengobatan tradisional Sundari. Saya telah melihat gejala-gejala pasien ini, dan memang sangat mirip dengan apa yang dikatakan oleh pengobatan tradisional Sundari. Flu jahat masuk ke dalam tubuh, menyerang paru-paru, dan membalikkan 5 elemen. Saya rasa saya bisa mencobanya. Qi mengatur Qi, gunakan Qi untuk meluruskan 5 elemen, menyeimbangkan Yin dan Yang, dan menghilangkan kejahatan dan dingin. Jarum gas. Menggunakan Qi untuk mengoreksi Yin dan Yang. Orang-orang ini semuanya ahli dalam bidang medis Muteburi, jadi mereka secara alami mengetahui metode akupuntur Qi dalam pengobatan Sundari, di mana menemukannya dalam kasus ini. Apalagi ini dugaan Pak Zin, yang mungkin tidak benar, jika waktu pengobatan terbaik terlewatkan karena hal ini, akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Seorang lelaki tua dengan rambut disisir rapi dan terlihat lembut, mengerutkan kening dan berkata, kami telah mencoba semua metode pengobatan tradisional Sundari sebelumnya, dan semuanya tidak berguna. Mengenai akupuntur Qi yang disebutkan oleh Tuan Zin, saya tidak akan mengatakannya apakah itu benar atau tidak.
Akupuntur sungguh ajaib, tetapi ada lebih dari 30 pasien di rumah sakit, dan tidak peduli berapa banyak energi yang dimiliki orang itu tidak akan cukup. Saya setuju dengan Tuan Qin. Kita harus mempercepat penelitian pada tubuh pasien sekarang. Selama kita menemukan patogennya, kita akan dapat menemukan datanya. Tapi kita sudah mencari selama hampir 3 hari dan masih belum tahu. Bukankah sebaiknya kita mencoba cara lain? Jika Anda tidak dapat menemukannya sekarang, bukan berarti Anda tidak akan menemukannya lain kali. Saya tidak percaya dengan penyakit kematian Yin ini. Ia tidak memiliki patogen lagi. Melihat sekelompok lelaki tua hendak mencubit janggut mereka dan menatap, Emil Jian tampak jelek, menepuk meja, dan menghela nafas. Semuanya, saya mengundang Anda ke sini untuk mencari solusi, bukan untuk bertengkar. Jika Anda benar-benar tidak bertengkar, tidak mungkin, ayo kita hentikan rapatnya dulu. Sekelompok lelaki tua melihat Anda dan Anda melihat saya, tetapi tidak berkata apa-apa. Tepat ketika semua orang bingung, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan dengan pakaian olahraga putih masuk. Bab 33, Harap Menyendiri. Dekan tua. Watt tua. Dekan Watt. Emil Jian segera bangkit, menyambut Jimmy di tempat duduknya, dan berkata sambil tersenyum masam, Direktur tua, mengapa Anda ada di sini? Jimmy memelototinya, dan berkata, apa? Insiden besar seperti itu telah terjadi, bukankah saya harus datang? Emil Jian tersenyum kecut dan berkata, tentu saja Anda boleh datang, pernahkah Anda mendengar apa yang baru saja kita lakukan dalam pertemuan itu? Jimmy mengangguk dan berkata dengan serius, saya baru saja memeriksa kondisi pasien ketika saya datang ke sini. Sungguh aneh. Orang tua itu belum pernah melihat penyakit aneh seperti itu dalam hidupnya. Untuk sementara, saya tidak punya ide bagus. Tapi baru saja kata-kata Pak Tua Zin membuat mata saya berbinar, akupuntur ki pengobatan Sundari mungkin merupakan solusi yang layak. Orang tua berjanggut putih itu begitu tersanjung sehingga dia berkata, Tuan Watt telah memberimu terlalu banyak pujian. Ini hanya rumor keluarga dan tidak bisa dianggap serius. Jimmy melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zin, tolong berhenti bersikap rendah hati. Tetapi, Dekan Watt, bukankah metode akupuntur ki ini sudah lama hilang? Waktu sangat sempit, di mana kita dapat menemukan ahli pengobatan tradisional Sundari seperti itu. Pria tua dengan rambut disisir rapi itu mengerutkan kening. Jimmy tersenyum percaya diri dan berkata, omong-omong, saya kebetulan mengenal dokter ajaib, seorang tokoh terkenal dalam komunitas pengobatan tradisional Sundari di selatan Sungai Yangtze. Dia juga menguasai seni akupuntur ki. Mata semua orang berbinar dan mereka akan berbicara ketika mereka melihat pintu ruang konferensi terbuka dan seorang lelaki tua berjubah hijau masuk dengan ekspresi angkuh. Jimmy segera berdiri dan berkata, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini Tuan Rudolf dari Aula Obat di Muteburi. Pada saat itu, Tuan Rudolf terkenal karena penguasaan akupuntur api, dan dia terkenal di Houston. Hari ini, dengan Tuan Rudolf di sini, saya yakin krisis ini pasti teratasi. Jika Aiden ada di sini, dia akan dapat mengenali secara sekilas bahwa Tuan Rudolf tidak lain adalah Rudolf dari Aula Obat di Muteburi. Pada saat ini, Rudolf bersinar dan energik, seolah-olah dia sudah lama pulih dari pukulan Aiden. Dia melirik orang-orang yang duduk di sana, sedikit menangkupkan tinjunya dan berkata, Rudolf dari Aula Obat, saya telah bertemu kalian semua rekan. Semua orang buru-buru membalas budi. Mereka semua pernah mendengar tentang Rudolf. Dia adalah seorang tokoh hebat di bidang pengobatan tradisional Sundari di selatan Sungai Yangtze. Dia tinggal dalam pengasingan di Aula Obat dan hanya menerima pejabat tinggi. Dia juga punya berkepribadian eksentrik dan tidak pernah berobat ke dokter. Walaupun dia sangat terkenal, besar, namun tidak banyak orang yang melihatnya. Di luar dugaan, ia justru menguasai seni Kinidal, bahkan diundang oleh Jimmy, yang benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Dr. Rudolf, lebih baik menjadi terkenal daripada bertemu. Dr. Rudolf, saya sudah lama mengagumi Anda, saya sudah mengagumi Anda sejak lama. Setelah salam sopan, Jimmy memberi hormat kepada Rudolf dengan sungguh-sungguh, Tuan Rudolf, aku akan menyerahkan 30 nyawa ini padamu. Ekspresi Rudolf juga sama seriusnya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, karena saya setuju untuk datang, saya akan melakukan yang terbaik. Sekelompok besar orang tiba di bangsal, dan Erika segera menyapa mereka. Dua dekan, kenapa kamu ada di sini? Jimmy melambaikan tangannya dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, Erika. Selanjutnya aku serahkan pada Dr. Rudolf. Dr. Rudolf. Erika memandang Rudolf dengan rasa ingin tahu. Emil Jian menjelaskan sambil tersenyum, Dr. Rudolf sangat terkenal di selatan Sungai Yangtze karena menangkap jarum vitalitas. Dia telah menyembuhkan banyak penyakit yang sulit dan aneh. Dengan bantuannya, penyakit kematian Yin ini pasti akan disembuhkan dengan obatnya.
Meskipun Erika belajar pengobatan barat, dia juga belajar pengobatan Sundari sendiri. Tentu saja, dia pernah mendengar nama Rudolf, dan matanya tiba-tiba berubah warna. Dengan campur tangan Tuan Rudolf, pasien-pasien ini mungkin benar-benar terselamatkan. Di bawah tatapan semua orang, Rudolf berjalan ke ranjang rumah sakit seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun dengan wajah serius. Dia menatap gadis kecil itu untuk waktu yang lama, dengan sedikit kesungguhan di matanya. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu meminta perawat melepas atasan gadis kecil itu. Saat mereka melihat tubuh bagian atas gadis itu, pupil mata semua orang tiba-tiba menegang. Pada tubuh kurus gadis kecil itu, kulitnya bersinar dengan warna putih salju yang aneh, dan pembuluh darahnya terlihat jelas. Aliran udara hitam tampak hidup, berenang di bawah kulitnya. Gadis kecil itu mengerutkan kening, seolah-olah dia sedang menderita. Sangat kesakitan. Melihat hal tersebut, Rudolf tidak berani membuang waktu. Sambil mengertakkan gigi, ia mengeluarkan 2 kotak jarum perak dari kotak obat. Totalnya ada 72 jarum, yang terpanjang 7 inci dan yang terpendek 3 inci. Di bawah tatapan gugup semua orang, Rudolf mengangkat napas dan memusatkan energinya. Dia dengan lembut memijat dada gadis kecil itu dengan tangan kirinya, lalu dengan cepat menyuntikkan jarum dengan tangan kanannya. Dia sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah menyuntik 9 jarum, jari-jarinya seperti memetik bunga, bergerak maju mundur langsung pada jarum perak, dan nafas hangat yang seolah-olah tidak ada mengalir dari jarum perak ke tubuh gadis kecil itu. Wajah gadis kecil itu mulai terlihat merona, dan rasa sakit di wajahnya perlahan menghilang. Ketika semua orang melihat ini, mereka sangat bersemangat, ini benar-benar berhasil. Sebelum senyuman di wajah semua orang menghilang, wajah Rudolf tiba-tiba memerah, dia mengeluarkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan rasa takut yang masih ada dan berkata sambil tersenyum pahit, ini Yinki sangat kuat, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat energi hitam menyebar ke seluruh tubuh gadis kecil itu lagi, ekspresi semua orang menjadi suram lagi. Jimmy menghela nafas dan berkata, tidak apa-apa, Tuan Rudolf, lakukan saja yang terbaik. Untuk langkah selanjutnya, kami akan mencari tahu. Rudolf tidak bisa mendapatkan jarum vitalitas, adakah orang di Sundari yang bisa menyembuhkan penyakit ini? Seorang dokter tua Sundari bergumam dengan ekspresi putus asa. Ya, akupuntur Ki Dr. Rudolf jelas efektif, tetapi pada akhirnya tetap gagal. Apakah Tuhan ingin pasien-pasien ini mati? Melihat ekspresi kecewa semua orang, Rudolf merenung dalam waktu lama, wajahnya tiba-tiba menjadi aneh, dan akhirnya menghela nafas dan berkata, meskipun metode akupuntur jarum api saya tidak dapat menyelamatkan pasien ini, saya tahu sedikit dokter ajaib. Kami pasti bisa menyembuhkan orang-orang ini. Sebelum Jimmy dapat berbicara, Emil Jian dengan cepat bertanya, Tuan Rudolf, apakah Anda serius dengan apa yang Anda katakan? Melihat tatapan terkejut semua orang, Rudolf berkata dengan tegas, keterampilan medis pria muda ini 10 kali dan 100 kali lebih baik dari saya. Meskipun penyakit ini aneh, saya yakin itu tidak akan menjadi masalah baginya. Jimmy menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Rudolf, siapa orang ini? Di mana dia? Kami akan segera mencarinya. Ekspresi Rudolf berubah, dan dia menghela nafas, saya hanya tahu bahwa orang ini masih muda, mungkin seorang siswa sekolah menengah, dan dia pasti penduduk asli Muteburi. Semua orang tercengang saat mendengar ini, siswa SMA. Dokter ajaib, di manakah benda-benda ini? Rudolf muntah darah dan kehilangan kesadaran. Namun, ketika Jimmy mendengar ini, dia tiba-tiba terkejut, seolah dia teringat sesuatu, dia bernapas dengan cepat dan buru-buru bertanya, dokter ajaib kecil itu, apakah nama belakangnya Palmer? Rudolf berpikir sejenak dan berkata, ya. Jimmy segera menunjukkan makna yang rumit dan bergumam pada dirinya sendiri, yang membuat semua orang bingung. Sebelum ada yang bertanya, dia tidak berkata apa-apa selain berjalan keluar dengan cepat. Pada saat yang sama, di rumah sewaan di sebelah sekolah menengah No. 1 Muteburi, Aiden sedang duduk bersila di tempat tidur dan mengatur pernapasannya, ketika dia melihat nomor asing menelepon di telepon. Dia mengerutkan kening, tapi akhirnya memilih untuk menjawab panggilan itu. Apakah ini Tuan Kecil Palmer? Saya Jimmy. Kami baru saja bertemu di rumah Sanders sore ini. Aiden sedikit bingung dan berkata dengan tenang, ternyata itu Dekan Watt. Apa yang kamu inginkan dariku? Ujung telepon yang lain mempertimbangkan kata-katanya dan berkata, itu saja, penyakit aneh baru saja muncul di rumah sakit rakyat Muteburi. Semua ahli medis kami bingung. Saya tahu teman kecil Palmer memiliki keterampilan medis yang luar biasa, jadi saya secara khusus ingin meminta bantuan Tuan Palmer. Tidak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar Aiden menolak tanpa ragu-ragu, dan kemudian terdengar nada buta di telepon, bip-bip-bip. Di ujung lain telepon, di koridor rumah sakit, Jimmy berdiri di sana dengan senyum masam di wajahnya. Bab 34, Batu Taiyin.
Menutup telepon, Aiden menggelengkan kepalanya dan tidak mengindahkan kata-kata Jimmy. Yang paling dia pedulikan sekarang adalah kultivasi. Bagaimana dia bisa memiliki waktu luang untuk menjadi dokter ajaib yang menyelamatkan dunia. Selain itu, mereka berdua hanya bertemu sekali di negara Sandersan dan tidak memiliki persahabatan. Mereka ingin meminta bantuannya, Tuan Abadi Emmanuel, hanya dengan satu panggilan telepon. Tapi begitu dia meletakkan teleponnya, ada panggilan dari seberang sana. Aiden mengerutkan kening dan segera menutup telepon. Setengah jam kemudian, kali ini ada ketukan di pintu. Aiden tidak punya pilihan selain membuka pintu, dan melihat Jimmy dan Lucas berdiri di luar pintu, dan di belakang mereka ada Rudolph. Saat ini, wajahnya penuh hormat, dan dia benar-benar kehilangan sikapnya di aula obat sebelumnya. Aiden mengerutkan kening dan menatap mereka berdua, merasa tidak senang, dan berkata dengan tenang, apakah Tuan Sanders di sini untuk menunjukkan belas kasihan kali ini? Aku sudah bilang aku tidak bisa melanjutkan, kalian bertiga, silakan kembali. Dia, Aiden, melakukan segala sesuatu berdasarkan hatinya. Tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Bahkan jika penganut Tao tertinggi datang untuk menengahi apa yang tidak ingin dia lakukan. Melihat ini, Lucas tersenyum pahit dan berkata dengan cepat, maaf, Tuan Palmer. Sangat tidak pantas bagi kami untuk datang ke sini dengan gegabah kali ini, tetapi masalahnya mendesak, jadi mohon maafkan saya. Jimmy menurunkan wajah lamanya, dan berkata dengan suara yang dalam, orang tua itu meminta maaf karena telah mengganggu teman kecil Aiden sebelumnya. Kali ini, saya datang ke sini karena keadaan darurat. Saya di sini untuk menyelamatkan nyawa sekitar 30 orang di rumah sakit. Mendengar ini, Aiden tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya, lebih dari 30 nyawa. Jimmy menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Setelah mendengarkan kata-katanya, warna aneh muncul di mata Aiden. Apakah karena apa yang disebut penyakit kematian Yin, bibiku bekerja lembur di rumah sakit sebelumnya? Aiden melirik ke arah Rudolph yang sedang berdiri membungkuk dan bertanya, Tuan Dr. Rudolph, jika Yin Qi sederhana masuk ke dalam tubuh, seharusnya bisa diatasi dengan teknik akupuntur Qi Anda. Apakah ada yang salah di sini? Ekspresi Rudolph berubah, dan dia tersenyum pahit dan berkata, Tuan Palmer, Anda telah mempermalukan orang tua itu. Saya tidak akan pernah berani disebut dokter ajaib di depan Tuan Palmer. Saya sangat malu untuk mengatakan bahwa Yin Qi dalam tubuh pasien itu sangat aneh, dan kemurniannya tampaknya sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa saya belum pernah melihatnya seumur hidup saya. Vitalitas yang terkandung dalam energi batin saya Capture Needle bukan tandingan Yin Qi itu. Ketika Aiden mendengar ini, dia menunjukkan sedikit pemikiran. Keterampilan medis Rudolph bagus dan bisa membuatnya merasa merepotkan. Yang disebut Yin Qi mungkin tidak sederhana. Energi Yin murni seperti itu telah menyerang tubuh banyak orang. Jika komunitas tepi danau itu bukan tempat yang sangat Yin, maka pasti ada harta karun yang sangat Yin yang tersembunyi di sana. Memikirkan hal ini, mata Aiden bersinar karena kegembiraan. Benda yang sangat gelap ini adalah racun mematikan bagi orang biasa, tetapi bagi para pembudidaya abadi, ini adalah harta langka yang menyehatkan jiwa dan kesadaran. Seperti teratai budidaya jiwa dan kayu akumulasi jiwa di dunia pemahaman, semuanya adalah ramuan tingkat atas dengan nilai yang tak terukur. Jika Anda bisa mendapatkan harta langka yang menyehatkan jiwa dan kesadaran saat ini, itu akan terjadi. Semoga bermanfaat untuk latihan Aiden selanjutnya katanya, ini pasti sangat membantu. Menekan kegembiraan di hatinya, Aiden memandang Jimmy dan 3 orang lainnya yang sedang menunggu dengan cemas, dan berpura-pura bergumam, lupakan saja, karena Tuan Sanders dan Dekan Watt datang ke sini secara langsung, demi nyawa 30 orang-orang di rumah sakit, aku akan ikut denganmu. Ketika Jimmy mendengar kata-kata itu, mereka bertiga langsung gembira, dan ada lagi semburan rasa terima kasih dan pujian. Tuan Palmer memahami kebenaran, dan dokter memiliki kesabaran, Mendengar ini, Aiden yang berkulit tebal merasa sedikit demam. 10 menit kemudian, sesuai permintaan Aiden, semua orang tiba di komunitas Green Hill terlebih dahulu. Danau yang ada di komunitas tepi danau ini sebenarnya hanyalah sebuah genangan air besar, terdapat lingkaran pohon willow yang ditanam di sekitarnya, dan danau tersebut penuh dengan tanaman air. Seluruh lingkungan terlihat tua, mungkin karena penyakit kematian Yin, tidak ada seorang pun di lingkungan tersebut saat ini. Aiden memimpin, Lucas, Jimmy dan Rudolph mengikuti di belakang. Aiden berjalan mengelilingi komunitas dan akhirnya kembali ke danau kecil dengan air subur dan rerumputan. Dia berdiri di sana dan mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tuan Palmer, apakah Anda melihat sesuatu? Bagaimana kalau kita kembali ke rumah sakit dulu? Jimmy tampak cemas dan mempertimbangkan kata-katanya, bagaimanapun, waktu hampir habis. Aiden tidak berbicara, dia memejamkan mata dan merasakan perubahan energi spiritual di sekitarnya, mencoba mencari petunjuk. Sayangnya, kesadarannya lemah saat ini dan dia hanya dapat mendeteksi beberapa meter di sekitarnya.
Jimmy ingin berbicara lagi, tetapi dihentikan oleh Lukas, jadi dia harus khawatir secara diam-diam. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan Aiden di sini. Departemen laboratorium rumah sakit telah memeriksa semuanya di sini, tetapi masih tidak menemukan apapun. Apakah dia berharap menemukan sesuatu hanya dengan sepasang mata telanjang? Tiba-tiba, Aiden yang sedang berjalan di sepanjang jalan setapak di tepi danau tiba-tiba berhenti. Saat dia menutup matanya, senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Ini dia. Dia menutup matanya rapat-rapat, dan kesadarannya menggali ke dalam tanah untuk mencari sinar lemah Yinki. Ketika kekuatan kesadarannya hampir mencapai batasnya, sebuah batu hitam seukuran kepalan tangan muncul di benaknya. Dalam sekejap, wajah Aiden menunjukkan ekspresi ekstasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu sebenarnya adalah batu esensi Taiyin. Dia awalnya berpikir bahwa menemukan rumput spiritual tingkat rendah dengan atribut Yin sudah cukup, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tuhan akan benar-benar memberinya hadiah yang besar. Dalam dunia budidaya, batu esensi Taiyin dan batu esensi matahari keduanya merupakan objek spiritual berkualitas tinggi. Yang pertama sangat Yin, yang tidak hanya memiliki efek ajaib dalam memelihara kesadaran spiritual, tetapi juga merupakan bahan terbaik untuk memurnikan senjata. Bahkan di dunia besar budidaya, batu-batu aneh seperti itu sama sekali tidak berguna. Batu esensi matahari mengandung esensi api bumi, yang merupakan bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata sihir atribut api. Ini juga dapat membantu pembudidaya abadi yang mempraktikkan keterampilan atribut api untuk mengembangkan kekuatan magis atribut api. Itu juga sangat berharga. Dengan sepotong batu esensi Taiyin ini, saya tidak hanya dapat dengan cepat menerobos tahap akhir kondensasi Qi, tetapi juga memadatkan kesadaran spiritual saya. Saya khawatir saya akan dapat menguasai metode kontrol di tahap tengah kondensasi Qi. Saat itu, saya bisa menyempurnakan pedang terbang, meskipun itu adalah senjata terbaik di dunia. Jika yang disebut alam dewa itu datang kepada Anda dapat membunuhnya dengan satu pedang. Tuan Palmer, Jimmy melihat perubahan di wajah Aiden dan bertanya, apa yang Anda temukan? Aiden sedang dalam suasana hati yang baik, mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, aku sudah menemukan sumber penyakitnya, ayo ke rumah sakit dulu. Dengan hadirnya Lukas dan yang lainnya, tidak nyaman baginya untuk mengeluarkan batu itu, jadi dia harus pergi ke rumah sakit untuk menangani pasien terlebih dahulu, dan kemudian kembali untuk mengambilnya suatu saat di malam hari. Jimmy dan dua lainnya tampak bingung, saling memandang, dan tidak bertanya lagi. 10 menit kemudian, Aiden dan 3 lainnya berjalan ke ruang bangsal yang kosong. Aiden telah meminta Jimmy untuk membersihkan ruangan sebelum kembali. Dia tidak suka diawasi, terutama karena metode perawatannya tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern, jadi untuk menyelamatkan masalah, dia memilih untuk membersihkan lapangan. Melirik situasi kerumunan, Aiden menunjukkan sedikit senyuman, seperti yang diharapkan, dia hanya diserap oleh energi Yin dari batu esensi Taiyin, yang sangat sulit bagi Jimmy dan yang lainnya, tetapi itu sangat sederhana untuk Aiden. Dia mengeluarkan pil jeruk kecil, lalu mengambil semangkuk air, mengkatalisis pelarutan pil jeruk kecil di dalam air, dan kemudian berkata kepada Jimmy, kalau begitu berikan sedikit ramuan ini kepada setiap orang, dan energi Yin akan lega dengan sendirinya. Jimmy dan Rudolf saling berpandangan, meski ragu, mereka tidak bertanya lagi dan mulai membantu pasien memberikan obat. Ketika Lukas melihat Aiden mengeluarkan pil jeruk kecil, pupil matanya menyusut sejenak, dan kemudian dengan cepat kembali normal. Ketika dia melihat ke arah Aiden, matanya berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saat ini, di ruang tunggu rumah sakit, sekelompok pria tua dan kepala dokter seperti Erika sedang menunggu di sini, wajah mereka sedikit jelek. Dokter kecil ajaib apa, menurutku dekan tua itu sudah tua dan bingung kan? Dia justru mengundang orang sombong seperti itu untuk mengusirku. Menurutku apa yang harus mereka lakukan jika terjadi sesuatu di bangsal? Huff. Benar, kalau begini, jika penyakitnya tidak bisa disembuhkan pada akhirnya, itu akan menjadi lelucon besar. Hal yang sama berlaku untuk dekan lama. Dia sebenarnya mendengarkan perkataan sepihak Rudolf dan meminta seseorang yang tidak tahu asal-usulnya untuk mengobati penyakitnya. Jika ada yang tidak beres, kita semua akan mendapat masalah. Ketika semua orang mengatakan sesuatu kepadaku, wajah mereka penuh dengan ketidakpuasan. Erika duduk di pojok dan tidak berkata apa-apa, dia hanya berdoa agar dokter ajaib kecil itu benar-benar sehebat yang dikatakan Rudolf. Wajah Emil Jian muram, katakan saja beberapa patah kata. Apapun situasinya, kita akan mendapat jawabannya nanti. Semua orang diam dan berhenti berbicara, tetapi seringai di wajah mereka semakin kuat. Bab 35, Isabella kembali. 10 menit kemudian, semua orang yang menunggu tiba-tiba mendengar teriakan kaget datang dari bangsal. Emil Jian dan rombongan tampak terkejut dan buru-buru berlari menuju bangsal. Saat berikutnya, semua orang benar-benar tercengang.
Di bangsal saat ini, pasien yang seharusnya terbaring di tempat tidur dalam keadaan koma semuanya terbangun dengan ekspresi bingung. Semua orang terkejut dan tidak dapat dipercaya. Pada saat yang sama, mereka segera memeriksa kondisi fisik pasien, dan jawaban yang mereka dapatkan ternyata konsisten. Semua pasien telah sembuh. Yang lebih luar biasa lagi bagi mereka adalah bahkan beberapa pasien telah sembuh total dari penyakit mereka sebelumnya. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Bagaimana mungkin semua pasien sembuh hanya dalam 10 menit? Apa aku berhalusinasi? Luar biasa, orang tua ini tidak hanya sembuh dari semua penyakitnya, tapi dia juga sudah sembuh dari penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular aslinya. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu selama lebih dari 50 tahun saya bekerja. Iya, gadis ini juga sudah sembuh dari pneumonia. Sungguh keajaiban. Dokter ajaib. Tidak, kita tidak bisa mengatakan itu adalah dokter ajaib, itu harusnya adalah reinkarnasi dari seorang suci medis. Dokter pengobatan Sundari tua Zin menghela nafas dengan ekspresi bingung di wajahnya. Nama dokter ajaib memang pantas diterima. Seorang lelaki tua menghela nafas dengan keyakinan. Penyakit yang mereka, sekelompok orang tua, tidak berdaya untuk atasi, diselesaikan dalam 10 menit, dan penyakit lain di tubuh pasien juga disembuhkan. Keterampilan ajaib semacam ini berada di luar jangkauan mereka. Meskipun semua orang memiliki ekspresi yang rumit, mereka mencari sosok Aiden, tetapi tidak melihatnya. Berhentilah mencari, Tuan Palmer sudah pergi, Jimmy tampak dipenuhi emosi, dengan keterkejutan yang tak terkendali di matanya. Emil Jian tampak menyesal dan berkata, sayang sekali saya tidak sempat menemui dokter ajaib kecil itu. Setelah jeda, dia mencoba bertanya kepada Jimmy, Tuan Watt, bisakah Anda bertanya kepada Tuan Palmer apakah dia bersedia bekerja di rumah sakit? Yakinlah bahwa perawatannya akan sesuai dengan standar para ahli terkemuka. Jimmy meliriknya dan berkata sambil tersenyum masam, bagaimana bisa Tuan Palmer menyukai rumah sakit kecil kita? Tidak masalah jika saya tidak menyebutkannya saat ini. Berkat Tuan Sanders saya bisa meminta Tuan Palmer untuk mengambil tindakan kali ini. Tuan Sanders, apakah itu lelaki tua dari keluarga Sanders? Emil Jian terkejut, bahwa Tuan Palmer sebenarnya ada hubungannya dengan keluarga Sanders di Muteburi. Jimmy mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, Tuan Palmer adalah penyelamat Tuan Sanders. Apakah kamu benar-benar berpikir saya dapat memobilisasi dia? Pada saat ini, Jimmy benar-benar mengubah pandangannya terhadap Aiden. Dia tidak lagi dianggap sebagai siswa sekolah menengah biasa. Ketika Erika dan orang lain di sekitarnya mendengar ini, ekspresi mereka menjadi lebih menarik, dan mereka menjadi semakin penasaran dengan Tuan Palmer, dan tidak lagi merasa tidak puas seperti sebelumnya. Saat semua orang di rumah sakit menjadi semakin ingin tahu tentang identitas Aiden, dia telah mengucapkan selamat tinggal kepada Rudolf dan Lucas, dan datang sendirian ke komunitas Green Hill tempat batu esensi Taiyin berada. Saat ini hari sudah hampir malam, dan selain suara Cordyceps sinensis, masyarakat tampak sangat sepi. Aiden berjalan ke tempat dia meninggalkan bekas dengan mudah, memejamkan mata dan merasakannya, dan benar saja, batu esensi Taiyin masih ada di sana dengan jujur. Ekspresi Aiden sedikit kental, dan dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya melintas, dan lapisan tebal kabut air tiba-tiba muncul dalam radius 5 meter di sekelilingnya. Setelah melakukan semua ini, Aiden tampak serius, membungkus batu esensi Taiyin dengan kekuatan kesadaran spiritualnya, wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Ledakan. Tanah tampak bergetar. Saat berikutnya, wajah Aiden tiba-tiba menjadi pucat, tetapi ada sedikit kegembiraan di sudut mulutnya. Di telapak tangannya, sebuah batu hitam bundar tergeletak di sana dengan jujur. Setelah mendapatkan batu esensi Taiyin, suasana hati Aiden sedang baik, gerakan sekecil apapun di tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang ke langit yang redup. 10 menit kemudian, di sebuah rumah sewaan di depan sekolah menengah No. 1 Muteburi, saya sedang duduk di tempat tidur, memandangi batu esensi Taiyin yang gelap di depan saya, menyeringai cerah. Untuk dapat menemukan kejeniusan dan harta karun di bumi yang miskin sumber daya seperti bumi, dia sungguh tidak beruntung. Tanpa ragu-ragu lagi, Aiden menjadi tenang dan merapal mantra pada batu hitam itu. Batu hitam yang semula biasa tiba-tiba memancarkan cahaya hitam yang tertahan. Tiba-tiba, suhu di seluruh ruangan tiba-tiba turun hingga titik beku. Aiden menarik napas dalam-dalam, wajahnya tetap tidak berubah, dan saat sidik jarinya berubah, energi sebenarnya mengalir seolah-olah gratis. Setelah membuat lingkaran sihir yang rumit di atas batu hitam, dia tidak berani berhenti sama sekali, dan mengembun. Api sejati di telapak tangannya muncul dan mulai memurnikan batu itu. Batu esensi Taiyin sangatlah berharga, tetapi metode penggunaannya juga sangat menuntut. Pertama, teknik pemurnian yang rumit harus digunakan untuk menginduksi esensi Taiyin yang terkandung di dalamnya, tetapi tidak dapat dibiarkan hilang, dan kemudian dapat ditempa dan dimurnikan dengan kekuatan api sejati. Sampai kekuatan Taiyin sombongnya benar-benar dimurnikan, itu dapat digunakan untuk menghangatkan kesadaran dan jiwanya.
Jika tidak, esensi Taiyin yang sombong dan dingin dapat langsung membekukan jiwa dan kesadaran Aiden yang rapuh hingga berkeping-keping. Juga karena tingkat kultivasi Aiden saat ini terlalu lemah. Jika ia memiliki tingkat budidaya jiwa yang baru lahir, ia tidak takut dengan esensi Taiyin dan dapat menyerapnya secara langsung. Namun, jika ia ingin menyerap esensi Taiyin di bawah jiwa yang baru lahir, dia harus melalui pemurnian. Jika tidak, esensi Taiyin ini akan menjadi racun yang fatal, sama seperti pasien biasa di rumah sakit. Meskipun mereka hanya diserang oleh sinar Yin Qi yang bocor dari batu esensi Taiyin, itu sama saja bagi manusia seperti mereka, itu berakibat fatal. Untungnya, Aiden lah yang menemukan batu ini. Jika ada orang lain di bumi, meskipun mereka tahu itu adalah harta karun, mereka tidak akan bisa menyerap dan menggunakannya. Setelah latihan ini, hari kedua sudah siang. Pada saat ini, batu esensi Taiyin, yang semula seukuran kepalan tangan, telah menjadi seukuran kuku, dengan cahaya hitam pekat mengalir di atasnya. Kali lebih indah dari batu permata hitam di TV. Setelah sekian lama, Aiden baru saja memurnikan sepertiga esensi Taiyin dari batu esensi Taiyin, mungkin diperlukan waktu 3 hingga 4 hari untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Tanpa melanjutkan, Aiden menyingkirkan batu esensi Taiyin dan bersiap mengisi perutnya. Hari ini adalah hari Minggu, jadi tidak perlu masuk kelas. Aiden memikirkannya dan bersiap untuk memindahkan tempat latihannya ke Gunung Maya. Bukan hanya merepotkan, tetapi juga sangat kekurangan energi spiritual. Sungguh melelahkan, hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kebetulan Lukas memberinya set sebelumnya. Villa juga memiliki tempat untuk digunakan, dan ketika tiba waktunya untuk menyiapkan formasi besar, itu dapat digunakan sementara sebagai pelatihannya tanah. Berpikir seperti ini, Aiden sudah turun ke bawah, tetapi sebelum dia bisa pergi jauh, telepon berdering. Setelah melihat ide penelepon, wajah Aiden tiba-tiba menunjukkan senyuman cerah. Hei, bocah, apakah kamu sudah dewasa? Beraninya kamu pindah sendiri. Jika Bibi tidak memberitahuku, kamu akan tetap menyembunyikanku. Beri kamu waktu setengah jam, segera datang ke Bibi, kami di sini tunggu kamu. Tidak. Mendengarkan omelan Isabella, Aiden tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, melainkan merasakan kehangatan dan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Kakak, apakah kamu kembali? Ya, berhenti bicara omong kosong dan cepat datang. Oke, Aiden tidak ragu-ragu lagi, menutup telepon, dan naik taksi langsung ke komunitas Taman Shijin.